Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Jumat tanggal 28 Maret tahun 2025. Hari ini adalah hari biasa dalam pekan Prapaskah yang ketiga dengan warna liturgi adalah ungu. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema hukum yang terutama. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Hosea 14 ayat 2 sampai dengan 10, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 81 ayat 6c sampai dengan 11b, 14 dan ayat 17. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Matius 4 ayat 17 dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus 12 ayat 28b sampai dengan 34. Bacaan Injil pada hari ini dapat dibaca pula dalam Injil Matius 22 ayat 34 sampai dengan 40 dan Injil Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 28. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 dan tanggal 17 Maret 2023. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Markus 12 ayat 28b sampai dengan 34. Hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang, mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat kuntum yang terkasih, mengasihi Allah Tritunggal Maha Kudus dan sesama manusia adalah perintah dan hukum yang terutama dan utama darinya, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Markus 12 ayat 30 sampai dengan 31. Hal tersebut ditegaskan kembali oleh Yesus Kristus dalam menjawab pertanyaan seorang ahli Taurat yang menghampirinya saat ia bersoal jawab dengan orang-orang Saduki, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Markus 12 ayat 28 tentang kebangkitan orang mati pada akhir zaman, di mana jawaban Yesus Kristus ia anggap tepat. Mengasihi Allah Tritunggal Maha Kudus, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Markus 12 ayat 30, tidak boleh setengah-setengah dan harus setiap saat sepanjang hidup dan kehidupan kita. Tetapi dalam kenyataannya, hal tersebut sulit untuk dilakukan saat ini. Salah duanya dikarenakan berkembangnya teknologi dan arus modernisasi. Manusia mulai lebih mencintai teknologi daripada Allah Tritunggal Maha Kudus. Contoh,
Orang lebih asik memainkan HP-nya meski sedang mengikuti misa di dalam gereja. Atau contoh lain, meski di dalam HP ada aplikasi yang berisi Alkitab, bahan renungan, bacaan rohani, doa-doa, tetapi hati lebih cenderung tertarik pada hal-hal yang duniawi, sementara yang rohani mulai dikesampingkan. Sahabat Kuntum yang terkasih, oleh sebab itu, jika kita ingin mendapat penghiburan dan kekuatan sejati di dalam hidup dan kehidupan ini, maka mulailah kembali belajar untuk tidak mencari dalam benda dan materi duniawi semata. Tetapi kita harus kembali kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, Sang Pemberi serta Pemelihara segalanya. Adapun tuntutan dan perintah untuk mengasihi sesama manusia, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Markus 12 ayat 31, dilakukan sama halnya dengan mengasihi diri sendiri. Sebagai manusia, kita tentu tidak ingin diri kita diperdaya, dihina, disakiti, tetapi sebaliknya ingin dihargai, dicintai, dan disayangi. Di dalam Injil Matius 7 ayat 12a dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Sehingga apa yang dikehendaki manusia pada dirinya sendiri, itulah yang seharusnya diperbuat bagi sesamanya. Dalam mengasihi sesama pun tetap harus tanpa syarat. Artinya menerima setiap kelebihan dan kekurangan yang dimiliki orang lain, termasuk kepada orang yang telah menyakiti, mengecewakan, dan membenci kita. Sahabat Kuntum yang terkasih, dalam hukum Taurat dinyatakan perintah kasih kepada sesama manusia adalah seperti kepada dirimu sendiri. Tetapi dalam perjanjian baru, Yesus Kristus menyempurnakan perintah kasih itu, lalu yang dijadikan pedoman bukan lagi diri kita semata, melainkan juga Yesus Kristus sendiri, di mana di dalam Injil Yohanes 15 ayat 12 dikatakan, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kerajaan Allah ialah hadirnya kasih seorang terhadap sesama, karena Allah adalah kasih, seperti tertulis dalam kitab surat Yohanes yang pertama, bab 4 ayat 8, yaitu, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Sahabat Kuntum yang terkasih, kasih ini juga telah Yesus Kristus perintahkan kepada para murid-Nya. Di dalam Injil Yohanes 15 ayat 12 dikatakan, inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Kamu sahabatku, jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Sahabat Kuntum yang terkasih, Yesus Kristus telah membuktikan hukum kasih-Nya dengan wafatnya di kayu salib sejalan dengan sabdanya di dalam Injil Yohanes 15 ayat 13, di mana dikatakannya, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Akhir kata, sebagaimana dinyatakan dalam bacaan pertama pada hari ini, yang diambil dari kitab Hosea 14 ayat 2 sampai dengan 10, khusus pada ayat 10 dikatakan, siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Hosea 14 ayat 10. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi, dan shalom.